Move on adalah apa, saudara? Yaitu bergerak dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Musuh daripada orang yang susah move on, tahu nggak saudara apa? Mereka tinggal di comfort zone. Gampang saudaraku yang kekasih untuk mengatakannya, tapi ada banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Proses saudara terjadi justru pada saat kita bergerak, bukan pada saat kita diam. Nah, bukti orang saudaraku yang kekasih, dia taat atau tidak saudara, justru pada saat ada proses. Karena kalau orang saudaraku yang kasih stagnan, dia tidak akan pernah rasakan proses bagaimana menggapai sesuatu. Nah, Tuhan mau lewat perikop ini, bangsa Israel saudara yang dijanjikan tanah Kanaan jangan berlama-lama di satu tempat itu, karena Tuhan punya planning yang lebih baik kepada mereka di tempat yang lebih baik tentunya. Ulangan 1 ayat 6-7 dikatakan, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Dalam perjalanan kekristenan kita, saya percaya kita sama-sama belajar untuk mendalami isi daripada Alkitab. Nah, dalam pembelajaran tersebut, kita tahu ada dua sifat daripada Alkitab. Yang pertama adalah deskriptif. Tapi ada yang kedua, saudara, namanya adalah didaktis. Mengajarkan, mengarahkan perikop-perikop tertentu untuk kepada satu tujuan yang terarah. Nah, di dalam didaktis itu ada 3, saudara. Ada perintah, ada larangan, dan ada janjinya. Contoh daripada perintah itu apa, saudara? Kita diperintahkan untuk mengampuni, diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Nah, itu perintah. Tapi ada larangan, saudaraku yang kekasih. Contohnya apa? Ya, jangan ada Allah lain kepada setiap kita, jangan berzina, jangan membunuh. Itu larangan. Tapi saudara, di balik perintah dan larangan ada janji. Nah, contohnya apa saudara? Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lewat saudara penjelasan di atas, saya bisa simpulkan begini. Ya kan? Ada bagiannya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita tahu kita diselamatkan karena kasih anugerah, bukan karena usaha pekerjaan kita, tapi karena perbuatan Allah. Iya kan? Itu bagian Allah. Ternyata untuk menjemput janji-janjinya ada bagian kita. Nah, saudara, ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi dan kata penting untuk membangun iman kita lewat saudaraku yang kasih renungan kita hari ini. Apa itu saudara? Tuhan berkata, saudara, sudah terlalu lama kalian di gunungku ini. Horeb itu adalah sering disebut gunung Allah. Ada berapa banyak orang saudaraku yang kekasih susah sekali meninggalkan kenyamanan karena terlalu berpikir bahwa sudah cukup pemeliharaan Tuhan. Padahal lewat perikop ini Tuhan memerintahkan saudaraku yang kekasih, katakan maju, berangkatlah, pergi, iya kan, ke pegunungan-pegunungan yang lain sampai dikatakan kepada Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Karena apa? Ditekankan Tuhan, maju, berangkat, pergilah. Karena saudara, Tuhan mau berkata begini, kamu jangan berpikir bahwa janjiku itu sampai di Horeb saja. Tapi di pegunungan yang lain yang akan kamu lalui, yang akan kamu duduki, janji yang sama yang ada di Horeb ini juga ada di sana. Tapi ada masalah, namanya aja mentality saudara, orang yang di comfort zone itu paling susah untuk diubah. Kenapa saudara? Ada ketakutan dari bangsa Israel. Kenapa saudara? Kalau kita baca kitab Bilangan saudara, mereka trauma oleh berita busuk dari tanah Kanaan bahwa ada orang-orang raksasa di sana. Lihat baik, sebenarnya mereka lagi meragukan janji Tuhan. Kenapa saudara? Sebab ayat 8-nya dikatakan begini, ada yang mereka tidak ketahui. Lihat ayat 8-nya. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah. Lihat baik, katanya saudara, masuki, duduki. Lihat baik, makanya saya katakan tadi, untuk keselamatan itu free, bukan karena perbuatan kita. Tapi lihat, untuk janji-janjinya, ternyata harus kita jemput, harus kita pergi, dan dikatakan, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan,
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Pergi, masuki, duduk, berangkat. Karena apa? Itu untuk kamu, bukan untuk kepada nenek moyangmu saja. Apa saudaraku yang kasih yang kita tangkap hari ini? Di mana kamu nyaman sekarang, saudara? Berkat janji Tuhan yang ada padamu sekarang itu bukan berkat terakhir. Itu bukan janji yang terakhir. Ada zona yang lain, saudara, yang mau dipercayakan Tuhan kepada saudara. Ada zona yang lain yang mau kita masuki, yang harus kita duduki. Tapi tahukah saudara, untuk memasuki janji-janjinya itu perlu ada 3 kata, yaitu apa? Maju, berangkat, dan pergi. Tanpa itu, saudara tidak akan pernah meraih janji-janji Tuhan. Ketakutan dan traumatik juga kadang-kadang, saudara, bisa jadi comfort zone kepada setiap kita yang mentalnya mulai rusak. Sebab itu, saudara, mari saudaraku yang kasih, apa yang diperintahkan Tuhan, saudara, lakukan, karena Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tuhan pasti memelihara kita sampai kesudahan. Dan sebelum kita, saudaraku yang kasih, diutus untuk pergi, maju, dan berangkat, maka diberikan kuasa kepada kita. Itu janjinya, saudaraku yang kasih. Kecenderungan jiwa manusia adalah memberontak. Sebab itu, izinkan Injil menjadi senter yang memproses hidup Anda untuk lebih taat. Selamat bergerak, maju, dan pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.